Welcome to my channel, Rere Channel. Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang jangan jadikan trauma sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Pernah dengar nggak? Kalian pasti pernah dengar, aku tuh trauma loh gini. Aku tuh trauma loh karena gini. Nah, sekarang jangan jadikan alasan trauma itu supaya kalian bisa seenaknya dengan orang lain. Tidak boleh ya, tidak boleh. Oleh sebab itu, mari kita bahas. Trauma itu apa sih? Jenis-jenisnya apa aja? Terus gimana peran dukungan sosial dalam pemulihannya? Proses pemulihan trauma itu yang seperti apa? Gejala dan dampaknya itu gimana? Serta penting nggak sih membangun kembali kepercayaan diri? Itu akan kita bahas dengan tuntas di materi kali ini. Stay tune ya teman-teman. Pertama, kita harus bahas dulu pengertian dari trauma. Trauma di sini adalah respon terhadap peristiwa yang sangat menegangkan atau mengejutkan yang mana seringkali berdampak besar pada individu. Ancaman terhadap keselamatan pribadi, kekerasan, kecelakaan, atau kehilangan mendadak merupakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi dalam peristiwa ini. Reaksi terhadap trauma dapat berkisar dari ketakutan yang hebat, kecemasan, kesedihan, hingga gejala fisik seperti kesulitan tidur atau ketegangan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis trauma. Trauma yang pertama itu disebabkan oleh adanya cedera fisik yang mana bisa diakibatkan dari terjadinya sebuah kecelakaan, suatu serangan, atau penyakit parah yang dampaknya itu dapat mengakibatkan luka fisik, menimbulkan rasa sakit pada fisik tersebut. Yang kedua, itu trauma yang terjadi karena situasi di mana seseorang mengalami peristiwa yang sangat menegangkan, di mana seseorang mengalami peristiwa yang mengganggu secara emosional, seperti kehilangan orang yang dicintai ataupun perpisahan. Yang ketiga, gangguan jiwa yang muncul setelah peristiwa yang sangat mengejutkan seseorang. Misalnya seperti kekerasan bencana alam ataupun penyerangan terkait dengan trauma tersebut. Kemudian, peran dukungan sosial sangat penting di sini. Yang mana 50% dari keluarga, 30%-nya dari sahabat, dan 20%-nya dari komunitas. Dengan adanya dukungan sosial yang saling melengkapi, ini dapat mempercepat pemulihan dan memberikan berbagai bentuk bantuan, mulai dari bantuan emosional hingga praktis. Memulihkan kepercayaan diri dan kesejahteraan mental di sini memerlukan dukungan yang seimbang dari keluarga, sahabat, dan tentunya komunitas. Proses pemulihan trauma melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengenalan trauma hingga mencapai keseimbangan emosional dan mental. Menyadari dan menerima bahwa seseorang pernah mengalami trauma adalah langkah awal. Gejala dan dampak trauma. Gejala trauma bisa bermacam-macam, namun umumnya melibatkan reaksi emosional seperti kecemasan, ketakutan, depresi, dan kemarahan yang berlebihan. Gangguan tidur, kelelahan, atau serangan panik mungkin terjadi secara fisik pada penderita trauma. Kadangkala, kilas balik ingatan secara tiba-tiba akan peristiwa traumatis, mudah terkejut dan merasa terisolir, atau mati rasa secara emosional adalah beberapa gejala lainnya daripada trauma. Membangun kembali kepercayaan diri setelah mengalami trauma adalah proses bertahap yang membutuhkan waktu dan dukungan untuk bisa membangun kembali kepercayaan diri. Seseorang bisa menerima diri sendiri dan memahami bahwa proses pemulihan adalah perjalanan yang unik bagi setiap orang adalah titik awal.
yang mana individu dapat merasa dihargai dan mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Tentunya melalui dukungan dari keluarga, teman, dan juga terapis. Maka, bisa kita simpulkan bahwa pemulihan trauma ini merupakan proses yang sangat kompleks, yang memerlukan waktu, dukungan, dan intervensi yang tepat. Trauma dapat mempengaruhi aspek fisik, emosional, dan psikologis seseorang. Namun, dengan adanya bantuan dari sosial, baik dari keluarga, teman, dan komunitas, serta peran penting tenaga profesional, individu dapat mencapai pemulihan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton.